idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La tahtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala aidan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yudkhilu ahada minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Al-hadis rawahu al-Imam Muslim rahimahullah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan sekaligus kenikmatan yang besar bagi kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita berupa usia yang bertambah, umur yang panjang. Dengan itu kemudian Allah mempertemukan kita dengan bulan ini, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kemuliaan bulan suci ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang kita baca tadi di muqaddimah, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan ini, sebagai di bulan yang mulia ini pada waktu itu, dan berulang terus bulan itu. Kemudian kita bertemu di bulan yang sama. Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, huda linnas, bagi sekalian manusia, wa bayyina, dan juga keterangan-keterangan, penjelasan. Kalau kita baca isinya adalah penjelasan, keterangan untuk kita bisa menjalani hidup on the track, di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Dan juga al-furqan, yakni dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana benar, mana salah, mana al-haq, mana al-batil. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan ini kita akan mengkaji satu ayat yang semua kita hafal. Ayat pertama di surat Al-Fatihah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tentu tidak ada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang tidak hafal ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini. Maknanya Bismillah, ini dengan asma Allah, dengan menyebut namanya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah punya dua nama.
atau Allah punya 3 nama di ayat yang ini. Pertama yakni Allah, Bismillah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Asmaul Husna yang kita kenal itu, saudaraku, berpulang kepada 3 nama Allah yang pokok ini, yakni Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2 nama setelah Allah, Ar-Rahman, ini sering dipakai oleh hamba-hamba Allah yang menisbatkan diri sebagai hamba Allah, maka mereka menyebut apakah Abdullah hambanya dari Allah, apakah Abdurrahman hamba dari Zat Ar-Rahman, Abdurrahim hamba dari Zat yang bernama Ar-Rahim. Allah punya nama Ar-Rahman, artinya dialah Zat yang memiliki sifat rahmah. Kalau dalam bahasa Indonesia, rahmah itu umumnya diterjemahkan dengan kasih sayang. Demikian manusia menerjemahkannya dalam bahasa kita. Sesungguhnya ketika Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman, betul dia Zat yang memiliki Ar-Rahmah. Tapi para ulama mengatakan, mereka mengatakan, menjelaskan, dialah Zat yang Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki sifat rahmah yang sangat luas. Maka dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman itu terjemahkan dengan Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih. Jadi semua orang dikasih, tidak membedakan antara mereka yang beriman, mukmin, muslim, muhsin, bahkan orang kafir pun dikasih. Orang non-Islam, orang-orang yang tetap di atas kekufurannya juga dikasih. Dikasih apa? Tidak dibedakan. Mukmin dikasih kehidupan, dikasih tanda-tanda kehidupan bernafas. Kita bisa melihat mereka, orang-orang kafir juga melihat, mendengar, bernafas, bisa mencium sesuatu, bisa merasakan makanan, minuman. Sama. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman sama. Dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, dikasih makan, dikasih minum, ya, dikasih rezeki, begitu. Karena Allah punya sifat, punya nama Ar-Rahman, punya sifat rahmah, yakni dialah yang Maha Pengasih. Semuanya dikasih. Kemudian kalau begitu apa bedanya antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman, mukmin dengan kafir? Bedanya apa kalau begitu? Kalau sama-sama dikasih, maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingat dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, nama yang ketiga adalah Ar-Rahim, yang berarti yang Maha Penyayang. Maka kata para ulama menjelaskan, nama ini mengandung makna dialah Zat yang Dzur-Rahmah Al-Wasilah Al-Mukhtasah bil Mu'minin. Dialah Zat yang Maha memiliki rahmah, diterjemahkan dengan yang Maha Penyayang. Dia menyayangi khusus orang-orang yang beriman. Al-Mukhtasah bil Mu'minin. Sebagaimana dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka Ar-Rahim adalah khusus bagi orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah dan yakinilah, kita pelajari saat ini, coba kita renungkan, ketika Allah punya nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, semuanya dikasih. Akan tetapi ada kenikmatan khusus, kenikmatan khusus yang Allah tidak kasih. Artinya apa? Ketika ada hamba-hamba Allah yang dikasih itu karena Allah menyayangi mereka. Itulah Ar-Rahim. Kenikmatan apa itu? Ini kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan ihsan. Ini yang tidak diberikan kepada orang-orang
Kalau seorang dikatakan mukmin, maka lawannya kafir. Lawannya kafir. Mereka tidak mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Nikmat yang sangat besar yang akan menentukan, yang akan membedakan nasibnya, kondisinya sejak di dunia ini sampai di yaumil akhir, sampai di akhirat nanti. Bisa jadi mereka adalah orang-orang kaya, orang kafir itu. Bahkan menurut satu survei, Indonesia ini negara Islam terbesar. Jumlah penduduknya 300 juta nyaris gitu ya. Kemarin sempat saya tanyakan ke beberapa kawan, penduduk Indonesia sekarang berapa nih? Di angka kurang lebih 270-an juta. Sebuah angka yang fantastis. Dan dikatakan Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tetapi yang aneh, sebagian orang katakan lucu, yaitu apa yang aneh, apa yang lucu. Coba perhatikan negara tetangga. Negara tetangga itu contohnya di Asia Tenggara, Thailand. Thailand suatu negara, kenapa disebut Thailand? Adalah suatu tanah, suatu area yang tidak pernah dijajah. Konon katanya begitu. Dulu disebut dengan Muang Thai. Kita tahu Thailand, negara tetangga kita ini, suatu negara di mana mayoritas penduduknya beragama Buddha. Ya, beragama Buddha. Islam minoritas di sana. Kemudian Kristen, Katolik juga minoritas. Agama-agama yang lain juga begitu. Mayoritasnya adalah agama Buddha. Apa yang terjadi dengan Thailand? Thailand ini kalau dicek, disurvei betul, maka orang kaya, orang-orang kaya, orang terkaya nomor satunya dipastikan adalah orang asli pribumi Thailand, ya, dan beragama Buddha. Orang kaya nomor satunya, nomor duanya, nomor 5, 1 sampai 10 adalah orang-orang asli Thailand beragama Buddha. Masih di Asia Tenggara, Filipina, ini kita tahu negara miskin sebetulnya dibandingkan Indonesia, mayoritasnya berpenduduk Kristen atau Katolik. Orang kaya di Filipina nomor 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Bisa dipastikan orang asli Filipina, pribumi dan beragama Kristen atau Katolik. India itu kita tahu, kalau kita menyebut India kita ingat satu pulau di Indonesia, Bali, karena umumnya di India mayoritas agamanya Hindu. Orang kaya nomor satunya dipastikan orang asli India, pribumi India, beragama Hindu. Demikian keadaannya. Tetapi Indonesia, coba kita lihat Arab Saudi, Timur Tengah. Arab Saudi mayoritas jelas agamanya Islam. Orang-orang kaya di sana nomor 1 sampai 10 dipastikan orang asli Arab Saudi, orang asli Arab dan beragama Islam. Aneh kata mereka, aneh dan lucu Indonesia ini. Kalau dicek orang kaya nomor 1, 2, 3 mungkin sampai 10 ya. Nomor satunya jelas agamanya bukan Islam. Mohon maaf, ini bukan sara, tapi ini mencoba merenungkan ya, kondisi kita ini. Ternyata banyak ya, di tengah-tengah kita mayoritas di Indonesia ini beragama Islam ya, tetapi kita melihat banyak orang-orang non-Islam, orang-orang yang tidak atau belum menerima Islam, atau bahkan saya meninggal yang tidak menerima Islam, tidak pernah beriman, saya meninggal kita ketahui, dan kaya. Jadi berbeda gitu. Kita yang beriman ya, mayoritas penduduk Indonesia beriman, tapi sedikit yang kaya dibandingkan mereka yang tidak beriman, malah diberikan kekayaan. Itulah bedanya. Tapi ketahuilah, tidak ada artinya kekayaan itu dibandingkan dengan satu kenikmatan, ini keimanan. Kekayaan berapa sih? Tentu angkanya ada, keterbatasannya ada. Siapa yang punya kekayaan satu bumi penuh? Maka tidak ada. Memiliki pulau mungkin ya, punya pulau kecil 1, 2 mungkin, punya jet pribadi mungkin,
tapi sampai meninggalnya ketika tidak beriman, maka tidak ada artinya. Bahkan banyak ayat, mereka nanti akan ketika dimasukkan dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya ketika sampai meninggal tidak berada di atas keimanan, tidak beriman, begitu, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka bisa dipastikan akan menjadi sejelek-jelek manusia di muka bumi. Ulaika hum syarrul bariyah, dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menyembah selain Allah, maka dikatakan sebagai orang-orang yang akan kekal di neraka, khalidina fiha, kekal di neraka, dan sebagai orang-orang yang syarrul bariyah, sejelek-jelek, seburuk-buruk manusia di muka bumi. Maka kita bersyukur dan kita mengingatkan, mari kita renungkan ini, mereka yang kokoh di atas keislamannya, keimanannya, ya, maka teruslah kekokohan itu dipelihara, istiqamah, sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali, janganlah kalian mati kecuali menetapi Islam sebagai agama. Wa antum muslimun, meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Ini Allah yang beritakan. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan jadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang menyesal. Maka keberadaan kita di bumi yang diberkahi Indonesia ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita pelihara, kita mudah beribadah, ya, tidak terganggu sebagaimana di belahan-belahan bumi yang lain. Kita tidak bisa bayangkan saudara kita di Palestina, setiap detik nyawa bisa melayang. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan yang mulia ini.